rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya hari Kamis 13 Oktober 2022 atau bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Tak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Rabiul Awal. Hari ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang saya terima dan kita akan bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan kasus yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum Islam masuk ke Indonesia, tentunya di sini sudah ada penghuni, penduduk. Mereka menyembah berhala. Bagaimana nasib mereka di akhirat? Karena menyembah berhala itu dikarenakan Islam belum sampai ke negeri tercinta ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, sahabat yang Allah muliakan, tentu saja kita sadar betul innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan menzolimi sekecil apapun. Allah itu tidak akan pernah berbuat zolim. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, boleh jadi di negeri kita ini sudah ada penduduk. Mereka menyembah api, mereka menyembah berhala, karena jiwa manusia itu aslinya butuh kepada kekuatan. Maka ada animisme, dinamisme, ya. Meyakini bahwa di balik alam itu ada kuasa. Makanya mereka bikin sesajen di lautan. Mereka bikin sesajen saat mau bercocok tanam. Mereka bikin sesajen untuk menolak bala. Nah, itu isyarat bahwa aslinya manusia itu bergantung kepada kekuatan yang tidak tampak. Karenanya sangat mungkin sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, di negeri kita ini sudah ada penduduk, ya. Dan mereka ya menyembah berhala, mereka percaya pada kekuatan alam. Pertanyaan Anda adalah bagaimana nasib mereka di akhirat? Ya, apakah mereka akan diazab? Saya tadi jawab, pertama, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya, kepada makhluknya. Kalau makhluk itu menyembah berhala, percaya pada kekuatan alam, dikarenakan petunjuk itu belum sampai kepada mereka, maka sudah bisa dipastikan menurut surat Al-Isra ayat 15, Allah tidak akan mengazabnya. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah. Surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzabin. Kami tidak akan mengazab satu kaum hatta nab'atha rasulah. Sampai datang kepada mereka peringatan, utusan, rasul. Jadi kalau ada di satu wilayah, satu tempat, satu bangsa, belum kedatangan peringatan, belum kedatangan ajaran-ajaran agama, lalu mereka menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah patung. Wa ma kunna mu'adzabin, kami tidak akan menyiksa mereka hatta nab'atha rasula,
sampai datang kepada mereka utusan. Lalu nasib mereka gimana? Kembali kepada kuasa Allah. Jadi mereka menyembah berhala bukan karena mereka tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena memang belum ada ajaran yang nyampe kepada mereka, belum ada peringatan yang sampai kepada mereka. Akhirnya mereka yakin di balik alam ini ada kekuatan. Nah, kekuatan ini bisa dibahasakan dengan dewa, bisa dibahasakan dengan ruh, tergantung pada konsepsi yang ada pada saat itu. Namun yang pasti, menurut surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum yang belum sampai kepada mereka itu rasul, belum sampai kepada mereka peringatan, belum sampai kepada mereka itu utusan. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah iman saya lemah jika membaca surat Luqman ayat 33, saya suka sedih sekali. Apakah iman saya lemah, Ustadz? Ya. Jadi Anda kalau baca surat Luqman ayat 33 suka sedih. Nah, apakah iman Anda lemah? Apakah iman saya lemah? Saya akan sampaikan dulu Luqman ayat 33 itu bunyinya seperti apa. Mungkin Anda suka baca ayat itu, tapi tak semua teman-teman yang hadir di Percikan Iman pagi ini, baik melalui radio streaming percikaniman.org, YouTube, Instagram, Radio OS Bandung, Radio OS Jakarta, ya. Mungkin saja Anda belum baca surat itu, ayat itu. Yuk kita lihat ayatnya. Ayat yang seringkali membuat Anda bersedih, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takwa kamu kepada Tuhanmu. Wakhshaw, khawatirlah kamu, takutlah kamu. Yauman, untuk menghadapi hari. Allah berfirman, hai manusia, takwa kepada Tuhanmu, takut pada satu hari yang la yazzi walidun an waladih. Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Walau mauludun huwa jazin awwalidih syai'a. Juga ayah tidak bisa menolong anaknya sedikit pun. Jadi menurut surat Luqman ayat 33, seorang ayah, seorang ibu tidak bisa menolong anaknya. Seorang anak, ya, tidak bisa menolong ibu bapaknya. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti benar. Apa itu pasti benar? Bahwa setiap orang hanya akan bertanggung jawab, hanya akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan janji Allah itu benar bahwa akan ada satu hari yang disebut dengan hari penghisaban. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia itu melalaikanmu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kamu terperdaya oleh kehidupan. Nah, boleh jadi yang membuat Anda sedih kalimat orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Sahabat Percikan Iman, kita wajib saling mengingatkan, kita wajib saling menguatkan, kita wajib saling menasehati. Orang tua jangan lelah untuk menasehati anaknya. Jangan bosan untuk mengingatkan anaknya. Kemudian anak juga jangan merasa lelah untuk mendengar nasihat orang tuanya. Kenapa? Karena nanti kita akan hidup masing-masing. Ini yang membuat Anda sedih. Tentu saja kesedihan ini sangat wajar. Bukan berarti iman Anda lemah.
Justru iman Anda itu kuat karena Anda yakin inna wa'dallahi haqqun. Apa yang Allah ceritakan itu pasti terjadi. Jadi Anda sedih. Nah, sedihnya itu bukan berarti lemah iman. Justru tanda iman Anda kuat. Karena Anda yakin nanti kita tidak bisa saling nolong. Ada di ayat lain ya, Allah berfirman, "Fa'idza ja'atis shakhah," ketika hari kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhi, sama mirip dengan surat Luqman ayat 33. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang itu akan meninggalkan temannya, wa ummihi wa abih, meninggalkan ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, meninggalkan pasangan hidup dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang hanya menguruskan dirinya sendiri. Jadi kita sadar betul, yakin betul bahwa pada akhirnya kita akan menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Ya, maka semua orang harus berjuang untuk berbekal bagi dirinya sendiri. Gitu. Berbekal, ya kita wajib ngajak anak, ngajak istri, ngajak suami, ya ngajak orang tua. Nah, tapi ujung-ujungnya apa? Ya, kita masing-masing berhadapan. Ya. Bahkan di dalam ayat lain, fala ansaba bainahum wala yatakallamun. Di hari kebangkitan nanti seolah-olah tidak ada nasab lagi dan bahkan mereka tidak akan saling menyapa. Bayang nggak? Kita ini kan seringkali merasa dekat dengan anak, dekat dengan istri, dekat dengan keluarga. Fala ansaba bainahum. Di dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan tidak ada hubungan nasab lagi. Dan mereka tidak akan saling bersapa. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda, sedihnya Anda mendengar, membaca ayat ini bukan lemah iman. Justru iman Anda bagus. Karena Anda yakin bahwa satu saat pada akhirnya kita akan nafsi-nafsi, akan masing-masing. Makanya fastabiqul khairat, semua orang kudu berlomba dalam kebaikan. Harus berjuang berbekal diri, ya, berbekal diri. Nah, tetapi kalau kita di dunia itu saling menasehati, saling menguatkan, saling mengingatkan, nanti di akhirat saling berterima kasih. Terima kasih ya kamu sudah ngingetin saya gitu. Tapi mereka menjadi saling mengenal itu setelah ada di dalam surga. Ketika penghisaban, fala ansaba bainahum wala yatakallamun. Mereka tidak akan ada hubungan nasab dan tidak saling bicara gitu. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya ngurusin dirinya sendiri. Itu saat hisab. Tapi ketika lolos dari hisab dan alhamdulillah mereka masuk surga, baru saling bicara. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu di surat Ar-Ra'd ya, ayat 23 24. Mereka masuk ke dalam surga, bertemu, nah baru bertemu dengan nenek moyang mereka, ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat akan menyapa, akan menyambut mereka dari semua pintu. Lalu malaikat akan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian semua bertemu lagi di dalam surga bima sabartum, karena kalian sabar. Sabar apa? Sabar menghadapi ujian duniawi. Karena di surat Luqman ada kalimat
Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan kamu. Kamu kudu sabar menghadapi ujian kebaikan, ujian keburukan. Nah, makanya di dalam Ar-Ra'du bertemu lagi tuh. Itu sebabnya rumah tangga yang hebat bukan yang dipisahkan mati, tapi rumah tangga hebat yang membuat bertemu lagi di surga Allah. Keluarga hebat ya, bukan keluarga yang sekedar tenang, sakinah, tapi keluarga yang hebat adalah keluarga yang kemudian bisa bertemu lagi di dalam surga. Nah, semoga kita berdoa agar kita semua ya, keluarga kita, sahabat kita, anak cucu kita bukan hanya bertemu di dunia, tetapi kita bisa bersatu dan bertetangga dalam surga Allah nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz izin bertanya, bagaimana secara Islam adab dan kewajiban mantu terhadap mertua? Dan sejauh mana mertua boleh menegur mantu jika ada hal-hal yang kurang berkenan? Dalam hal mertua tinggal serumah dengan mantu mendampingi cucu yang orang tuanya bekerja dua-duanya. Ya, karena mantu itu anak ya, sebenarnya adabnya adalah seperti halnya kita memperlakukan anak. Kalau dia salah kita tegur, kalau benar kita kuatkan, kalau menyimpang kita luruskan. Itu ya bagaimana kita memperlakukan anak. Hanya memang diterima oleh mantu berbeda dengan diterima oleh anak gitu. Jadi kalau misalnya ibu ngomong sama anak nih, teteh atau nyimpen sepatu teh jangan di mana aja, di tempatnya. Itu ke anak Anda mungkin gak masalah, udah biasa Anda ngomong gitu ke anak. Tapi kalau dia itu mantu Anda, keterima mantu tuh bisa beda gitu loh. Makanya tetap, mohon maaf nih, tetap keluarga yang sehat itu keluarga utuh, suami, istri, anak. Gak ada mertua di situ, ya. Sebenarnya kalau bicara ideal, kenapa? Karena hubungan mertua dengan mantu itu suka lebih sensitif. Ya sekarang ginilah, ya. Saya negur anak saya, itu kan beda karena memang dia dari kecil suka diarahkan oleh saya. Tapi kalau saya negur mantu, boleh jadi kerasanya beda. Nah, berarti di sini PR ibu kalau hidup serumah dengan mantu, jaga kedekatan. Karena ada juga yang hubungan mantu dengan mertua itu memang seperti orang tua dengan anak. Nah, itu kuncinya adalah bonding. Kuncinya adalah kedekatan. Bagaimana kedekatan itu dibangun? Nah, itu akan menentukan pola komunikasi ibu dengan mantu. Apakah boleh Ustadz saya sebagai mertua negur mantu? Boleh. Dan itu anak ibu. Tapi ingat, relasinya secara psikis beda dengan kepada anak gitu, ya. Kalau ibu ngomong sama anak, teteh atau hidup teh jangan boros, kamu teh nabung. Itu ibu ngomong sama anak ibu. Ya rasanya ya biasa aja sih mama, biasa, jangan boros gitu. Tapi kalau Anda ngomong sama mantu Anda, Neng, hidup teh atau jangan boros, nabung, itu rasanya tuh beda gitu. Nah, itulah yang penting bagaimana membangun hubungan. Tapi ada juga mantu diomongin gitu sama mertua, biasa aja. Karena apa? Bonding, kedekatan si mantu dengan orang tua sudah merasa kedekatan dengan ibu bapaknya.
Nah itu loh Bu, jadi PR ibu terbesar adalah apa? Kalau mau ngomong sama mantu, PR terbesarnya coba evaluasi relasi psikis, ya, kedekatan psikis ibu dengan mantu itu gimana. Kalau sudah bonding, udah nyatu gitu seperti halnya ke anak, ya udah perlakukan dia seperti anak gitu. Ya nggak? Tapi kalau belum bonding, belum kedekatannya itu belum ngeklik seperti ke anak, ya tentu saja ibu harus hati-hati bicara. Bisi itu malah jadi konflik. Nah, ini yang sering terjadi. Konflik mertua dengan mantu itu adalah karena nggak bonding. Ya, karena nggak ada kedekatan. Banyak ya mertua yang lebih sayang sama mantunya daripada anaknya. Nah, gitu. Banyak. Itu mantu hebat karena dia bisa membangun kedekatan dengan mertuanya. Banyak saya nemuin orang yang kedekatan si mertua itu ke mantunya melebihi anaknya, gitu ya. Ke anaknya mah nggak pernah berani minta tolong, tapi ke mantunya mah berani dah. Si anaknya juga, si mantunya juga merasa nyaman gitu. Nah, inilah PR besar bagi bapak ibu yang serumah dengan mantu, yang serumah dengan mertua. Membangun kedekatan harus seperti kedekatan benar-benar dengan orang tua. Itu PR terbesarnya. Kalau ini tidak bisa dibangun, nah itu akan terjadi konflik-konflik kecil yang boleh jadi menjadi menggunung. Itu yang harus diwaspadai. Ya, oke, saya jawab general aja karena kalau rinci ya susah ya. Nah, ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, saya sedang punya wudhu lalu menyentuh secara sengaja. Kasusnya ketika saya mau bayar parkir, tangan saya menempel dengan petugas parkir. Apakah wudhu batal saya? Apakah batal wudhu saya? Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sentuhan itu ada sentuhan tanpa syahwat. Ya, tentu saja sentuhan seperti itu tidak membatalkan. Anda bayar parkir, nempel dengan petugas parkir, ya kan gitu. Anda mau pergi ke kantor, ada kebiasaan istri suntangan ke suami, bahkan sun pipi kiri, sun pipi kanan gitu. Nah, itu kan sentuhan tanpa syahwat, ya. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu itu sentuhan yang mengandung syahwat. Nah, itu yang membatalkan. Ya. Tapi kalau tidak mengandung syahwat, tidak membatalkan. Ini merujuk kepada hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da nisaihi thumma yusalli walam yatawadda. Kata istri Nabi, adalah kebiasaan Nabi kalau mau ke masjid, yuqabbilu, beliau mencium istrinya, thumma yusalli, langsung sholat, walam yatawadda, beliau tidak berwudu lagi. Jadi Nabi mah kalau mau ke masjid itu ngomong sama istrinya, aku ke masjid dulu ya, sun pipi kiri, sun pipi kanan, ya, yuqabbil, mencium istrinya, walam yatawadda, beliau tidak wudu lagi. Berarti itu sentuhan, ciuman yang tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu begitu, ya. Tapi bagaimana Ustadz? Kan ada ayat yang mengatakan aula mastumun nisa, yang bisa membatalkan wudu itu bersentuhan dengan wanita. Nah, sentuhan di situ pertama sentuhan yang ada syahwat, yang kedua sentuhan di situ adalah hubungan intim. Siti Maryam, ketika diberitahu bahwa dia itu hamil, dia bilang, bagaimana aku hamil? Walam yamsasni bashar. Padahal tidak ada laki-laki yang menyentuh saya. Nah,
menyentuh di situ maksudnya saya belum pernah hubungan intim. Bagaimana saya bisa hamil? Makanya kalimat aula mastumun nisa di situ bukan nyentuh nempel begitu, tetapi sentuhan yang bermakna hubungan intim atau sentuhan bermakna sentuhan syahwat. Kesimpulannya tidak membatalkan wudhu. Suami istri bersentuhan kalau tidak ada syahwat. Anda bayar parkir, ya nempel dengan petugas parkir juga nggak ada syahwat. Tidak ada masalah. Anda naik angkot, ya mau ke kantor Anda wudhu naik angkot. Nah, bersebelahan dengan laki-laki nempel juga nih karena angkotnya padat. Kan tidak ada syahwat, tidak membatalkan wudhu, ya. Tentu saya menjawab begini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang boleh jadi berbeda sedikit pemahaman. Karena ada juga di antara teman-teman kita yang berpendapat mau syahwat, mau tidak syahwat, mau suami, mau bukan suami, pokoknya kalau sentuhan mah batal aja wudhunya. Ya saya menghargai pendapat itu, tetapi ya saya kurang sependapat. Lebih realistis apa yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga diberi sehat, berkah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan air masjid untuk keperluan sehari-hari? Ada satu keran untuk masyarakat. Akhir-akhir ini Ibu DKM bilang haram listrik dibayar oleh salah satu warga yang juga jarang menggunakan air. Oke, intinya beginilah. Menggunakan air air masjid gitu ya. Tergantung kepada kesepakatan. Begini, misal ada satu masjid karena masyarakat di situ susah air, ada satu keran, ada satu sumber air, mangga itu bisa digunakan untuk masyarakat. Nah, berarti itu nggak masalah sih sebenarnya, ya, karena sudah ada pernyataan kesepakatan bersama. Nah, ini teman-teman yang saya sampaikan di program Setetes Sedekah yang ada di Percikan Iman. Jadi kami itu mengambil air dari yang terdalam supaya tidak mengganggu sumber mata air yang ada di sekitarnya, ya. Jadi dari urat bumi gitu kan. Nah, kalau itu mah tidak terpengaruh oleh hujan, oleh kemarau, tidak gitu. Jadi tidak mengganggu, ya, karena dari nadi air gitu. Makanya kedalaman juga sampai 120 meter itu pakai alat khusus, bukan alat biasa gitu. Nah, kami di Percikan Iman itu ada program wakaf sumber mata air. Tujuannya untuk masjid, untuk asrama tahfidz, ya. Tapi juga ada bagian untuk masyarakat. Ketika musim kemarau, kan kalau tidak kemarau mah mereka juga punya sumber air. Tapi ketika kemarau boleh mengambil air dari masjid untuk keperluan-keperluan pokok. Nah, jadi kalau cuci mobil, cuci motor nggak boleh karena terbatas. Tapi untuk minum ya gitu, untuk masak, gitu, keperluan pokok maka boleh. Nah, kalau diumumkan begitu berarti tidak haram, halal. Karena ada kesepakatan bahwa itu untuk bersama gitu loh. Jadi sebenarnya apakah menggunakan air masjid itu haram atau halal tergantung kesepakatan. Nah, ini yang sedang kita programkan di Percikan Iman di Masjid Peradaban. Saya kan mengatakan bahwa kita sedang ada sedekah air, maksudnya biar setetes air itu jadi penebus dahaga kita di akhirat nanti. Mungkin dengan wakaf 10.000, 5.000, 100.000, dahaga kita di akhirat itu ketutup gitu. Mungkin rumah tangga kita menjadi teduh karena disiram dengan air sedekah gitu kan. Nah, itu program kita. Tujuannya apa? Tadi supaya masyarakat di situ menikmati juga sumber air dari masjid gitu.
Kalau masjidnya sendiri terbatas, prioritas untuk wudhu, ya tentu saja itu kebijakan dari pengurus. Oh, masyarakat, maaf ya, untuk wudhu saja kita nggak cukup. Nah, ya udah, tidak boleh. Nah, makanya dengan program sedekah air yang ada di Percikan Iman itu tujuannya supaya yang wudhu tercover, ya, santri tahfidz tercover, masyarakat juga mangga gunakan untuk betul-betul perlu ketika musim kemarau itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu haram, tergantung dari kesepakatan gitu loh, ya. Itu Bu, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana hukumnya kita berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat? Berkurban ya. Kalau berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat, saya tidak menemukan dalilnya. Anda berkurban untuk diri Anda, orang tua Anda otomatis akan dapat jariah karena Anda termasuk waladun solihun. Ya. Saya kurban, bapak saya udah meninggal, bapak saya dapat pahala karena kesolehan saya, anak yang mau berkurban gitu. Jadi tidak harus saya berkurban untuk almarhum bapak saya, tidak harus, ya saya berkurban saja, itu sudah menjadi jariah. Tapi kalau wakaf ada dalilnya, ya, wakaf itu ada dalilnya. Ada seorang sahabat yang ditinggal wafat oleh orang tuanya saat dia di luar kota, lalu dia bilang, ya Rasulullah, bisakah saya bersedekah atas namanya, berwakaf atas namanya? Ya, kata Nabi, na'am, iya. Maka kata sahabat itu, ushiduka, saksikan bahwa kebun kurma yang mau berbuah ini sodakotun anha. Saya niatkan sedekah jariah untuknya. Jadi kalau sedekah atas nama orang tua, wakaf atas nama orang tua, itu ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau berkurban atas nama orang tua, itu tidak ada dalilnya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz mau bertanya, apa doa agar anak betah di pondok pesantren? Ya, apa doanya ya? Sebenarnya Ibu tidak ada doa khusus, tapi saran saya nih, teman-teman, Bapak Ibu yang mau menyekolahkan anak ke pesantren, pondok ya, mondok gitu. Ya Anda jangan tiba-tiba menceburkan anak. Udah, pokoknya di pondok aja. Ya, sabar kamu di situ. Nggak bisa kayak begitu. Anda kudu memberikan wawasan pondok itu. Apa kan yang ada di otak anak kita mah? SMP, pergi pagi, ya pulang siang atau sore. Nah itu kan sudah jelas di memori anak itu ada yang namanya sekolah SMP. Tapi kalau mondok, nah mondok itu beda. Karena dia tidak bertemu dengan ibu bapaknya. Dalam waktu tertentu, ada yang seminggu sekali kalau SMP tuh, ada yang sebulan sekali. Nah, udah begitu, dia harus bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi, untuk menyekolahkan anak ke pondok, itu nggak asal masukin aja, asal cemplungin aja, jangan dong. Kita kudu ngasih wawasan. Bila perlu, kalau anak itu masih kelas 5, udah survei, kasih gambaran pondok itu seperti apa, jadi dia nggak kaget gitu. Terus tentu saja cari pondok, kalau mondok itu cari yang bersih ya gitu. Misalnya anak Anda kan biasa hidup bersih, ini tiba-tiba mondok yang kotor ya, kamar mandinya kotor. Nah itu juga harus jadi pusat perhatian. Jadi jangan langsung nyalahin anak, kamu mah disuruh mondok, nggak mau, nggak boleh gitu. Anda sebagai orang tua itu harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Periksa dulu pondoknya bersih atau tidak.
bagaimana kedisiplinannya, bagaimana sistemnya, kan gitu ya. Nah, lalu beri informasi pondok itu seperti apa. Sering saya menemukan orang yang masukin pondok tuh masukin aja gitu ya. Ujung-ujung udah nanti kamu ke Garut ya, mondok di sana. Mama udah bayar 30 juta bayarnya juga. Udah, pokoknya kamu mondok biar jadi orang soleh. Itu yang salah ibu bapaknya. Kenapa? Anak tidak dikondisikan. Nah, jadi menurut hemat saya tidak selamanya anak yang salah. Kalau malas mondok itu boleh jadi ibu bapaknya, boleh jadi sistem yang ada di dalamnya gitu ya. Kalau doa malah standar semuanya juga, ya Allah ya, pakai bahasa Indonesia saja ya, berikan kesabaran, ketabahan agar anak saya betah di pondok, agar dia bisa menjadi orang soleh, agar dia bisa menjadi pembela agama gitu. Ya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Justru bagi saya yang kalau doa emang kan gampang sebenarnya, mau tahajud, mau duha. Menurut saya yang susah adalah Anda mensosialisasikan pondok pesantren itu kepada anak yang akan Anda masukkan gitu. Dan kemudian yang namanya memasukkan anak ke pondok pesantren itu kudu dilihat psikisnya juga. Contoh, dalam salah satu seminar saya termasuk yang tidak sependapat. Ya Anda boleh setuju, boleh tidak dengan omongan saya. Kan sekarang ini ada yang pondok tahfidz itu sejak TK. Kebayang gak sama Anda? SD gitu kan? Kalau menurut saya ini terlalu dini gitu. Tidak sehat secara mental. Kalau anak kita masuk ke pondok pesantren sejak SD gitu. Kenapa? Karena dia masih butuh sosok ayah dan ibu. Sementara kalau dia di pondok pesantren, yang muncul bukan sosok ayah ibu, tapi yang muncul adalah sosok ibu asrama, bapak asrama. Coba, menurut Anda kira-kira ada apa? Ada missing link di situ. Karena walau bagaimanapun, anak itu harus merasakan secara pengalaman, ya, dan itu kemudian menjadi cadangan pengetahuan bagaimana dia hidup dengan ibu bapaknya waktu SD, ya, TK. Nah, makanya kalau saya nih, sekali lagi Anda boleh setuju, boleh tidak dengan omongan saya. Ya, saya lebih menyarankan Anda memasukkan anak ke pondok itu udah level SMP. Karena secara psikis kalau SMP itu sudah mulai jiwanya ya frame of thinking, ketokohannya itu sudah mulai beralih dari orang tua ke tokoh yang lain. Jadi kalau anak itu dimasukkan pondok di level SMP udah oke. Dan itu pun sebaiknya secara psikis ada pertemuan yang masih tetap ada gitu, misalnya apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, karena SMP. Kalau udah SMA, total misalnya masuk pondok hanya boleh pulang 3 bulan sekali, itu oke. Teruji ya secara ilmu psikologi itu, karena si anak sudah udah relatif mapan secara psikis. Kalau SMP dia masih butuh figur ayah dan ibu, makanya tetap harus ada ya. Makanya mohon doa nih, kami sedang menyiapkan pondok sekolah SMP tapi boarding gitu. Tapi akan mengikuti pakem-pakem psikologi. Jadi konsultan psikolognya ada gitu. Jadi semua anak itu akan di capture secara psikis, dia udah siap belum di pondok gitu. Karena harus benar ya, kita ini anak itu kan bukan benda. Nah ini kesalahan kita. Kita tuh suka bilang ini bagus untuk kamu. Udah, pokoknya di situ. Padahal anak itu punya pikiran, punya perasaan, punya selera, punya keinginan. Nah ini orang tua harus juga melibatkan ya psikolog yang memahami gitu.
Jadi kalau saya ditanya, Ustadz kalau anak saya masuk pondok usia berapa? SD Ustadz, saya kurang sependapat. Karena dia masih butuh sosok ayah dan ibu. Kalau bagi saya gitu. Ya, walaupun ibu bapaknya kerja, minimal malam, pagi dia masih ada. Sabtu, Minggu masih ada sosok ayah gitu loh. Kebayang nggak? Kalau Anda punya anak, dia tidak paham sosok ayah, sosok ibu. Yang dia paham sosok bapak asrama, ibu asrama. Menurut Anda, bapak asrama dan ibu asrama sama nggak dengan ayah bunda? Beda, saudara-saudara. Maka stock of knowledge, cadangan pengetahuan yang ada dalam memori anak kita bukan sosok ayah dan ibu, tapi yang ada adalah sosok ibu asrama dan bapak asrama. Pertanyaan berikutnya, nanti kalau dia menjadi ayah dan ibu, kira-kira ada nggak format ya template di dalam memorinya? How to be a good father, how to be a good mother. Menurut Anda bagaimana? Ya itu kan bahan diskusi ya. Saya bilang Anda boleh setuju, boleh tidak dengan saya. Tapi kalau saya berpendapat, ya pondok itu nanti SMP saja. Ya, SD mah udah di rumah aja. Kenapa? Dia butuh sosok ayah dan ibu. Dia butuh template, how to be a good father, how to be a good mother. Nanti next di kemudian hari saat dia sudah dewasa. Nggak kebayang oleh saya kalau anak Anda itu tidak punya template, ya, tidak punya format di otaknya, di memorinya. Yang ada adalah ibu asrama, bapak asrama. Nah, nanti kalau jadi ayah memperlakukan anak seperti bapak asrama memperlakukan anak. Ya, kalau dia jadi ibu, dia memperlakukan anak seperti ibu asrama kan, karena di memorinya kan tidak ada tidak ada kerangka ayah dan bunda. Oke, itu debatable, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi itu kan saya perlu sampaikan pemikiran saya. Jadi orang boleh beda paham dengan saya, nggak masalah gitu. Tapi dalam sebuah seminar saya sampaikan itu, dan alhamdulillah psikolog yang hadir saat itu, saya lupa, seorang profesor sependapat dengan saya. Sependapat, ya. Beliau psikolog yang mengomentari pendapat saya, dan beliau katakan itu sangat sama dengan psikologi perkembangan anak, kan gitu. Nah, tapi ada juga yang kekeh lah, pokoknya mah anak itu harus dekat dengan agama sejak kecil. Nah, pertanyaannya, apakah anak dekat dengan agama itu harus selalu di pondok? Nah, itu pertanyaannya. Justru madrasah pertama dan utama bagi anak itu bukan pondok pesantren. Madrasah pertama anak kita itu adalah rumah kita. Itu madrasah pertama. Oke, wallahu a'lam bishawab. Maafkan saya bila ada kata-kata yang tidak proporsional, maafkan saya kalau ada kalimat yang menyinggung perasaan, tapi saya perlu menyampaikan pemikiran yang ya tujuannya sayang. Ya. Bagaimana anak-anak kita hebat di kemudian hari. Kita perlu menyiapkan generasi-generasi yang lebih unggul dari kita semua. Itu tujuannya, bahwa kemudian ada yang berbeda paham, berbeda pemikirannya, itu wajarlah. Ini kan dunia keilmuan ya, kadang ada perdebatan-perdebatan. Bapak Ibu sahabat tercinta yang Allah muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok bertemu lagi. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi teman-teman yang sudah berkontribusi. Kita sedang punya proyek khusus ya, bagaimana menjadikan setetes sedekah untuk menghilangkan dahaga kita di akhirat nanti. Setetes sedekah untuk bisa menyuburkan rumah tangga dan anak-anak kita serta usaha kita supaya lebih berkah. Sahabat tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah menolong kita dan menguatkan kita. Semoga sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.